awal ini Pak Hendro ucapkan terima kasih untuk Sama-sama, waktu Pak. dan kesempatan dari Jessica. Oke Jessica, sebagai awal ini kan Heeh. orang juga pengen tahu nih ya, teman-teman di luar sana Oh, pengen ya. tahu Jessica ini siapa, kemudian sekarang ada di mana, lalu eh, kalau misalnya sudah menyebutkan tempatnya, lalu apa yang dilakukan di sana? Oke, Nah, boleh. oke silakan Jessica. Ya, halo semuanya. Nama saya Jessica Eliona. Saya itu dulu murid Pak Hendro, salah satu murid Pak Hendro. Sekarang saya ini ada di Perancis, di kota Toulouse lebih tepatnya. Itu sekitar kayak 5 jam dari Paris. Saya di sini sendiri belajar, lagi jenjang S1, udah selesai juga sebenarnya. Kemarin ambil jurusan perdagangan internasional. Gitu. Wah. Ya, jadi inilah Jessica Ya, ambil jurusannya perdagangan internasional ya, betul. luar biasa. Oke, baik. Jessica, Mhm. ini kan negara Perancis. Ya. Apakah di Perancisnya ataukah di mana nih tempatnya? Aku benar di Prancisnya, cuman agak di selatannya. Itu sebelahan sama Barcelona, udah sebelahan sama Spanyol gitu. Oh, sudah Jadi, sebelah sama Spanyol. ya, jadi udah agak jauh dari Parisnya, memang agak jauh dari ibu kotanya. Jauh ibu kotanya. Oke, jadi kotanya nama kota boleh sebut Nama kotanya? kotanya itu Toulouse. Ini kayak Oh, kota yang ada apa ya? Produksi Airbus. Airbusnya ya. Oh, Ya, Toulouse ya. ya di Toulouse. Oke. Jadi ya, jadi Jessica sekarang kuliah di Perancis, lebih tepatnya di kota Toulouse ya. Ya. Kota Toulouse. Oke. Luar biasa. Jadi mengambil jurusan perdagangan internasional. Betul. Jadi ini sudah selesai. Jadi rencananya kembali ke Indonesia atau memilih berkarir di sana? Nah, sebenarnya ini kayak sedikit plot twist sih, karena kemarin tahun lalu itu sebenarnya saya rencananya mau S2 lagi di sini. Terus udah cari-cari juga beberapa universitas di sini, tapi kemarin pas lagi liburan ke Indonesia, malah dapat kerjaan di sana. Jadi kayak puji aku Tuhan, ya. ya, jadi udah gitu kebetulan kerjaannya juga pas banget. Aku ditempatin di international tradingnya mereka. Jadi ya menurut aku ya udah, kayaknya lebih baik kerja dulu 1-2 tahun, baru habis itu S2 lagi. Oke. Jadi jangan berhenti kuliah, tapi memang pengalaman dulu ya, ambil 1-2 tahun pengalaman, lalu kemudian memikirkan untuk bisa lanjut lagi. Jadi supaya lebih expert lagi ya, lebih menguasai bidangnya ya. Iya. Good, luar biasa Jessica. Oke, jadi puji Tuhan ternyata sudah ada rezeki di Indonesia untuk yang sesuai dengan ilmunya ya, bidang ilmunya. Ya Jessica, kalau bicara tentang Perancis kan, katanya kalau cara ngomong Perancis kan menarik tuh. Kalau Pak Hendro tuh cuma tahu ya apa très bien, merci, apa semuanya. Itu boleh nggak ngomong sesuatu ya? Apa tuh? Coba dikasih kalimatnya deh. Kalimatnya itu aku bangga sebagai orang Indonesia. Itu dalam bahasa Perancisnya apa? Oke, je suis fier d'être une Indonesienne. Wow, saya oke ya. Boleh sekali lagi nggak? Pelan-pelan aja coba, ini soalnya telinganya Indonesia agak lama. Iya. Je suis fier d'être une Indonesienne. Je suis fier d'être une Indonesienne. D'être une Indonesienne. Indonesia. Emang belibet begitu, Pak. Oh iya ya? Iya, susah banget emang. Susah banget juga ya. Ya, soalnya Pak Hendro juga dulu sempat belajar. Oh ya? Belajar, baca-baca, belajar. Tapi karena tidak tekun, akhirnya lupa lagi. Oke, baik. Ya Jessica, menarik sekali bahwa kamu sebagai seorang wanita, kemudian berasal dari Cikarang, lalu kemudian memutuskan untuk mengambil sebuah bidang studi perdagangan internasional, dan ini tidak di Indonesia, tapi memilih jauh ke Perancis. Iya. Bahkan kemudian sampai ke sebuah kota yang namanya kota Toulouse. Pertanyaan Pak Hendro adalah apa yang kemudian motivasi atau kemudian apa alasan yang kemudian membuat Jessica itu memilih untuk saya kayaknya ambil kuliahnya di Prancis lalu perdagangan internasional. Kira-kira apa cerita di balik semua pilihan kamu ini? Sebenarnya ini rada lucu sih. Jadi kayak awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran untuk kuliah di Prancis. Jadi kalau emang dari dulu saya itu pengen untuk kuliah di luar negeri, tapi
kalau misalnya saya bilang luar negeri, biasanya yang kepikiran itu paling Australia, karena kayak pertama lebih dekat dengan Indonesia, sama kedua saya ada kakak sama banyak saudara di sana. Jadi kayak saya selalu pasti mikirnya ya paling ke Australia aja gitu. Tapi habis itu papa mama emang mereka tuh kayak pengen banget salah satu anaknya tuh ada dong yang kuliah ke Eropa gitu. Jadi kayak mulai dari situ saya mulai cari-cari negara mana yang oke nih untuk kuliah di Eropa. Dan awalnya tuh saya kepikiran untuk pergi ke Jerman. Karena apa ya, kuliah di sana kan gratis juga. Tapi setelah saya lihat-lihat, saya juga udah sempat belajar bahasa Jerman 1 tahun. Waktu itu udah persiapan juga. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata kayak kuliah di Jerman itu lama banget. Pokoknya intinya bisa 5 tahun itu paling cepat S1. Sementara kalau misalnya di Prancis ini, S1 itu cuma 3 tahun doang butuhnya. Jadi kayak bedanya cukup jauh. Udah gitu juga biaya kuliah di Prancis sendiri pun gratis juga sebenarnya. Kayak saya paling kayak bayar itu setahun untuk uang kuliah cuma 2 atau 3 juta rupiah doang gitu. Jadi benar-benar murah. Udah gitu juga di sini tempat tinggal pun kayak disubsidi sama pemerintah Prancis. Jadi benar-benar kayak di Prancis itu udah enak banget gitu loh. Jadi itu sih kurang lebih alasannya. Oke. Bayarannya murah, kemudian tempat tinggalnya disubsidi. Nah, oke, ini kayaknya menarik banget nih. Jadi pasti teman-teman di luar sana kepikiran, ini kok bisa seperti ini kan? Bayangan orang kalau kuliah di luar negeri pasti biayanya mahal, biaya tempat tinggalnya mahal, biaya kuliahnya mahal, dan segala-galanya kayaknya kepikirannya tuh serba mahal. Iya, Nah, kira-kira kenapa sampai seperti ini, Jessica? Ini menarik nih. Kenapa nih? Gimana ya, kalau menurut saya sendiri sih ya, pemerintah Prancis emang encourage banyak orang untuk kayak pergi ke perguruan tinggi gitu loh. Udah gitu juga saya sendiri pribadi ngelihat kayak negara ini memang kaya banget, super kaya. Jadi kayak saya di sini tuh, saya bahkan kan bukan warga negara Prancis gitu loh. Saya cuma warga negara asing yang datang ke sini untuk belajar. Tapi kayak di sini saya cuma bayar uang kuliah kayak yang tadi saya bilang cuma 2-3 juta per tahun. Udah gitu juga uang tempat tinggal saya itu bahkan disubsidi sama pemerintah kayak 60% atau 70%. Udah gitu juga uang kesehatan saya di sini juga di-cover semuanya. Jadi tiap kali saya ke dokter kayak saya bisa di-reimburse sama mereka gitu. Kayak udah gitu juga uang transport juga serba murah di sini. Pokoknya memang apa ya, pemerintah Prancis ini ngasih banyak privilege sih untuk student gitu. Dan dari manapun sekalipun itu bukan warga negaranya ya? Iya betul, gitu. Luar biasa. Oke, ini lebih spesifik lagi nih. Iya. Jessica ke Perancis ini dengan beasiswa ataukah biaya murni dari orang tua? Gimana ya? Jadi saya sih nggak bisa bilang beasiswa ya. Tapi kalau misalnya, jadi sistemnya begini sih kalau di Perancis. Kalau misalnya kita, jadi kan perkuliahan memang ada 2, perkuliahan negeri sama perkuliahan swasta. Kalau misalnya kita bisa masuk ke perkuliahan negeri, itu udah otomatis bayarnya kayak yang seperti saya tadi gitu. Cuma 2-3 juta doang per tahun. Tapi kalau masuknya ke perkuliahan swasta, itu bayarnya sekitar bisa ya ratusan juta lah per tahun. Nah, jadi kayak, ya kenapa saya nggak bisa bilang beasiswa, karena memang bukan beasiswa, memang sistemnya seperti ini gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian bisa masuk ke perkuliahan di negerinya, ya bayarnya akan sangat murah gitu. Jadi emang dari apa ya, awal itu papa mama paling cuman kayak keluarin untuk depositnya doang. Deposit juga kan itu nggak ngeluarin ya, hanya show money doang untuk bisa dapat visanya. Terus ya paling uang di awal aja. Setelah itu aku di sini cukup mandiri sih, aku cari kerja part time segala macem untuk nyukupin kebutuhan sendiri di sini. Baik, berarti harus pintar-pintar nih kalau teman-teman di luar sana pingin kuliah ke Prancis. Kayaknya paling tidak pintar-pintar untuk milih kampusnya ya. Iya, betul. Jadi kampusnya harus kampus yang negeri. Artinya paling tidak kalau ingin agar biayanya lebih murah, kalaupun itu adalah bukan beasiswa ya. Iya, bukan beasiswa. Berarti harus pintar-pintar mencari kampus, dan kampusnya harus kampus yang negeri ya. Negeri, betul. Baik. Berarti kalau untuk mencari, kita bisa search lah ya di internet ya, cari tahu tempat mana aja sih kampus negeri, mana kampus swasta bisa kita dapatkan dengan search di internet ya. Baik, ya Jessica. Nah, kita masih bicara tentang kuliah, karena memang antara pendidikan dan proses perkuliahan di Prancis dan Indonesia pasti ada perbedaannya. Suasana belajarnya, kebiasaan belajarnya pasti ada hal-hal yang berbeda dengan yang ada di Indonesia.
Kalau boleh cerita tentang pengalaman Jessica sendiri ya, dengan menjadi seorang student di sana, mahasiswi di sana, eh, hal-hal positif apa yang Jessica lihat dari orang Perancis, suasana belajar di sana yang kayaknya ini tidak ada nih, sejauh yang kamu dengar di Indonesia ini tidak ada di Indonesia, tapi bahwa itu ada di sana dan itu sesuatu hal yang positif, yang mungkin kalau Oke. itu dipraktekkan di Indonesia akan sangat bagus bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia. Oke, karena aku sendiri nggak pernah kuliah di Indonesia, jadi aku mungkin kurang paham sih. Tapi yang kalau misalnya yang dari aku dengar-dengar dari kayak teman-teman di Indonesia, gimana ya, mungkin yang bisa aku bandingin, kayaknya kalau misalnya perkuliahan di Prancis ini jauh lebih praktikal sih. Udah gitu di sini pun, oh ya mungkin sisi positifnya yang aku lihat banget itu di sini, kalau kita kuliah di sini, kita benar-benar diasah untuk bisa berargumen, terus gimana cara kita menyampaikan argumen dengan baik, lalu juga, apalagi ya, benar-benar kayak, ya lebih benar-benar diasah untuk berargumen sih di sini gitu loh. Dan Oke. praktikal sih mereka di sini. Jadi ada 2 poin penting ya. Jadi dilatih untuk berargumen. Mhm. Argumennya itu dengan data pasti ya, dengan data yang Iya, dengan valid. data udah gitu juga kita benar-benar kayak diminta biasanya, aku di sini kayak banyak latihan untuk bikin esai gitu loh. Jadi Oke, kayak kita esai. selalu dikasih case, habis itu kita harus pecahin case itu, tapi habis itu kayak ya dengan argumen-argumen apa, terus juga dengan kayak dukungan teorinya segala macam gitu loh. Bagus sekali ya. Mhm. Dan juga yang kedua itu praktikal ya. Ya Praktikal lebih praktikal. lebih spesifiknya kayak gimana tuh? Jadi seperti ini Contohnya sih, kalau contohnya. di sini, kita tuh ada yang namanya wajib magang gitu loh. Wajib magang itu jadi, bener-bener magang ini sebagai kriteria kelulusan. Kalau misalnya kita nggak dapat magang di sini, kita nggak bisa lulus. Udah gitu setelah magang, kita juga harus nulis laporan magang, apa aja yang kita lakuin selama magang, terus kayak ilmu apa yang kita dapetin dari sana, terus entar juga akan dicek sama dosennya, maksudnya kayak, ini bener nggak sih, maksudnya selaras nggak sih dengan kayak ilmu yang kita pelajarin, terus kita benar-benar terapkan atau enggak gitu loh di pekerjaan itu. Nah, setelah dari situ baru kita bisa dapat, kelulusan kita. Nah, biasanya kalau misalnya di universitas negeri, magangnya itu sendiri cuman 1 kali doang di tahun terakhir. Tapi kalau di universitas swasta, biasanya mereka tiap tahun harus ada magang. Dan magangnya itu tuh bukan cuman kayak magang yang sebentar doang, tapi biasanya minimal tuh 2 bulan gitu loh magangnya. Dan itu bener-bener magang full, bener-bener kayak orang kerja dan dibayar gitu. Di sini bagusnya seperti itu sih. Bagus sekali ya. Jadi untuk swasta itu setiap tahun ada Iya. magangnya, sedangkan untuk negerinya Hanya 1 satu kali kali di tahun terakhir, heeh. tahun Tapi terakhir. intinya kayak di sini bener-bener kita itu belajar dan dipersiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja gitu. Jadi memang ketika kita oke baik garis Mister underline satu poin penting bahwa ketika kita kuliah di sana itu jadi orang kuliah dan itu memang benar-benar mau dipersiapkan untuk terjun Ya, ke dunia kerja nyata ya. mhm, Sehingga betul. nanti ketika ketika tamat kuliah eh, mahasiswa itu kemudian tidak kagok ya, artinya tidak, Ya, aduh kok kayak gini ya, kok beda betul. ya sama sama yang dipelajari. Kadang-kadang kok beda Ya, ya sama dipelajari. Bahkan kadang-kadang apa yang kita mata kuliah apa yang kita pelajari atau fakultas apa yang kita pelajari, tapi ketika di dunia kerja itu jauh berbeda dengan ya betul, yang kadang suka seperti itu kan, heeh. ada seperti itu ya. Mhm, Oke, betul baik, betul. menarik sekali ya. Ah, oke, lalu itu dari sistemnya ya, dari Ya, dari sistemnya. sistemnya. Kalau bicara tentang kebiasaan belajar atau kebiasaan orang mahasiswa mahasiswi Perancis misalnya ketika mereka belajar, ada nggak hal yang positif yang kamu lihat dari pola belajar mereka atau sama aja sih sebenarnya? Kalau menurut saya sendiri dari pola, belajarnya kurang lebih sama sih ya. Cuman di sini mungkin lebih santai, terus juga lebih nggak stres kayaknya, menurut saya pribadi sih ya. Oke, Karena kayak di sini, mungkin untuk kuliah sendiri lebih padat, kayak saya pribadi pas di tahun pertama itu saya bener-bener kuliah dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bahkan di hari Jumat itu saya kuliah nyampe jam 8 malam gitu loh. Jadi bener-bener padat, itu Senin sampai Jumat. Udah gitu tapi setelah itu kita punya banyak liburan gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalnya direkap selama 1 tahun itu, bisa dibilang kita itu kuliah 3 bulan, habis itu liburan 3 bulan, habis itu kuliah lagi 3 bulan, liburan lagi 3 bulan gitu. Jadi kayak 1 semester itu efektif belajar cuma 12 minggu. Ya 3 bulan intinya gitu. oke.
Jadi memang apa ya, sistem perkuliahan yang tidak memberatkan dalam arti bahwa ternyata kalau kita bicara ya perbandingan liburannya kayaknya Iya, lebih banyak dari yang asik. kuliah. Ternyata itu Iya, salah satu bisa dilihat sebagai sisi positif ya, yang membuat mhm, orang menjadi uh, tertarik ketika ke sini. kuliah ketika Mhm, kuliah itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang membebani ya, iya, tapi sesuatu yang dijalani dengan senang hati karena memang oh apa kadang-kadang kan kalau kita membayangkan waduh 6 bulan kuliah lagi. kuliah lagi, nah itu kan kadang-kadang bikin Iya, orang stres ya. kalau di Tapi sini ternyata dengan porsinya balance lah. Mhm. balance ya. Oke, baik Jessica. Nah, kampus kamu namanya apa, kampus kamu? Namanya Jean Jaurès. Zang Zores. Ya. Oke, itu eh, Tulus itu ada klub klub bola nggak di situ tuh ya? Football club ya? Nah, kalau di Iya. sini sebenarnya ada klub bola, cuman kebetulan klub bola kota kita itu payah lah istilahnya. Apa ya Dan ya? ya, tapi ada Jadi satu yang terkenal, beda-beda. beda. Nah, yang terkenal itu kita jagonya itu di rugby. Oh, rugby ya. Ya, terkenal banget Oh, Tulus itu untuk rugby-nya. Mhm. baik. Berarti apa kan ada kalau nggak salah ada apa, Monaco, PSG, lalu kemudian Iya, Bordeaux ya, iya, iya. Bordeaux dan sebagainya ya. Oke, itu ya sedikit soalnya suka bola jadi kadang-kadang suka Oh gitu. suka lihat klub-klub bola dari Prancis juga kan. Mhm. Ya, baik Jessica, itu kita ada lagi nggak yang mungkin kamu bisa sharingkan dari dunia belajar, dunia perkuliahan di Apa ya, kalau dari dunia belajar, dari perkuliahan sendiri sih kurang lebih menurut saya sama ya. Maksudnya, ya ada enak gak enaknya, dan di Indonesia pun kayak saya yakin juga ada enak gak enaknya. Cuman ya kurang lebih seperti yang tadi saya sharing sih gitu. Maksudnya di sini, bener-bener kayak kita belajar diasah untuk jadi kritis gitu loh, melihat masalah gitu-gitu. Dan sebenarnya kayak stereotipnya orang Prancis sendiri pun mereka itu sering dibilang orang yang suka komplain gitu kan. Dan itu sebenarnya benar, kayak 100% itu benar, kayak orang Prancis nggak mungkin nggak komplain. Kalau misalnya ada orang Prancis nggak komplain, itu bukan orang Prancis namanya. Jadi emang mereka kerjanya pasti selalu ada yang dikomplain, Pak, gitu. Setiap hari itu pasti ada, nggak peduli seenak apapun apa ya, hidup mereka, pasti kayak mereka tuh selalu ada yang dikomplain lah istilahnya gitu. Terus, pas awal contohnya apa nih? Kamu contoh kayak gimana kecilnya ya, apa nih? mmm, misalnya kayak bus telat sedikit gitu loh, cuman telat sedikit maksudnya itu nggak masalah gitu loh. Habis itu pas, busnya datang, supirnya diomel-omelin gitu loh. Oh, iya ya. Terus kayak banyak kayak misalnya di restoran segala macam kalau misalnya, apa ya, ada yang kotor sedikit, kadang juga dikomplain. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu banget lah kita ekspresikan, kayak mereka tuh suka mengekspresikan itu gitu loh. Dan pas pertama kali aku sampai di sini, kayak aku selalu mikir kayak, "Aduh ini orang pada galak-galak banget sih orang Prancis," gitu loh. Tapi Ah, sebenarnya nggak gitu loh. Lucunya begini, mereka setiap kali habis komplain, habis itu mereka bisa langsung bercanda lagi gitu loh sama orang yang dikomplain gitu loh. Karena emang, ya udah itu normal aja kalau mereka komplain. Itu bukan berarti mereka marah atau gimana, tapi mereka emang selalu mengekspresikan apa yang, apa ya, apa yang mengganggu mereka gitu loh. mungkin juga kalau bisa kata lain ya, kayaknya mereka tuh apa benar juga katanya pingin supaya semuanya tampil baik, perfeksionis atau Ya, semuanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan kali atau mungkin sesuatu yang apa? Yang diinginkan ya. Kadang-kadang iya kan mungkin. ya wajar juga sih ya kalau Mhm. waktu bisnya harusnya tiba jam ini lalu telat kadang-kadang ya Iya. orang merasa bahwa gara-gara telat lalu rencana yang harusnya sudah dilakukan akhirnya tertunda ya kadang-kadang Aha. ya ada juga hal kayak gitu ya. Ya, baik Jessica, itu tadi kita sudah bicara tentang apa ya perkuliahan kamu lah ya Iya. bidang perdagangan internasional ya. Oke. Sekarang kita coba pindah ke apa namanya Apa nih? pembicaraan yang lainnya ya. Kalau Oke, tadi kan oke. kalau tadi bicara tentang kuliah, bicara tentang belajar. Iya. Kita coba pindah ke suasana di Kota Tulus sendiri lah. Suasana Oke. Kota Tulus. Menurut kamu apa Mhm. yang menyenangkan dari sebuah kota yang bernama Kota Tulus ini? Aduh, kalau gimana ya, aku tuh bener-bener sayang banget sih sama kota Tulus ini, karena, saya kebetulan juga sering travelling kan di sini, dan saya juga udah sempet ke banyak kota juga di Prancis, tapi kayak sejauh ini menurut saya yang paling enak tetap kota Tulus gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya pertama, kota Tulus ini kota pelajar, jadi kayak
transport paling murah se-Prancis itu adanya di Kota Toulouse doang gitu loh. Udah gitu yang kedua, banyak anak muda, jadi suasananya kayak suasana kotanya hidup lah istilahnya. Udah gitu Kota Toulouse ini kota yang besar, tapi nggak terlalu besar, nggak kayak Paris. Paris itu bener-bener besar banget, terlalu kompleks kotanya, terlalu apa ya, terlalu banyak rush gitu loh orang-orangnya. Tapi sementara Kota Toulouse ini gede, tapi nggak terlalu besar, ramai, tapi juga nggak kompleks, dan santai sih jujur di kota ini gitu loh. Rileks aja bawaannya kalau misalnya di sini. Dan indah, kotanya indah banget. Kotanya indah ya, Kota Ya. Tulis. Wah, kayaknya menarik banget. Harus ke sana. Iya, betul betul. Oke. Iya, iya, Kota Tulus ya. Oke. Berarti ada, jadi ya memang Kota Tulus jadi kota yang menyenangkan bagi siapapun kalau ingin datang ke sana ya. Iya. Bahkan kamu memilih untuk kembali ke sana tuh ya, Iya, salah satunya karena memang suasana yang menyenangkan ya. betul betul. Oke. Baik. Bicara tentang Kota Tulus, berarti bicara tentang orang-orang yang ada di situ juga ya, terutama orang-orang Perancis yang ada di situ. Dan juga kemudian pasti banyak juga selain dari Indonesia pasti datang juga dari berbagai macam daerah yang berbagai macam negara yang datang juga mengambil ilmu, menuntut ilmu di situ. Pertanyaan misalnya pergaulan kamu sendiri ya di sana. Itu Oke. gimana sih? Gimana ya pergaulannya? Banyak teman ya? Banyak sih, banyak teman. Okay. Kayak aku sendiri di sini banyak teman Indonesia, tapi selain teman Indonesia pun, saya juga punya banyak teman Prancis sama teman-teman dari negara lain juga gitu. Dan biasa sih, biasa kalau saya pribadi saya ngerasa sama teman-teman Prancis ini, saya memang bisa dekat gitu loh, tapi dekat hanya sebatas sebagai teman kuliah aja gitu loh, nggak bisa kayak yang ada masalah cerita ke mereka atau gimana gitu loh. Sementara kalau misalnya ke teman-teman Indonesia ya, saya bisalah cerita-cerita sedikit gitu loh, kalau misalnya ada kesel-kesel atau gimana, saya cerita ke mereka gitu loh. Tapi ini sih saya pribadi ya, maksudnya saya sendiri ngelihat kayak teman-teman saya yang lain juga banyak kok yang bisa deket banget sama orang-orang Prancis, kayak klop banget gitu. Ya pasti suasananya bahwa ini sangat multikultural ya di sana ya. Iya, sangat multikultural. Jadi kalian bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa belajar dari mereka ya. Iya. Biasa mereka dan dari pergaulan kamu, apa hal-hal positif yang kamu temukan lah ya? Pergaulan dengan orang Prancis, pergaulan dengan orang-orang yang datang dari berbagai macam suku, bangsa, ras itu ada nggak hal-hal positif apa yang kamu pelajari? Banyak sih, jadi Misalnya dari negara orang, misalnya dari orang ini, dari negara ini yang kamu pelajari itu apa? Dari orang ini, dari negara ini kamu oke. pelajarinya apa? Kalau misalnya dari negara lain sendiri sih, saya cuma punya teman kayak dari Cina, terus Vietnam, sama Amerika lah, paling banyak ya Amerika sama UK lah, mereka rata-rata. Cuman kalau misalnya dari mereka sendiri, gimana ya, karena mereka juga, udah lama tinggal di Perancis, menurut saya budaya mereka juga udah kecampur sama Perancis gitu. Jadi, yang bisa saya bilang sih mungkin yang saya dapat dari orang-orang Perancis kali ya. Jadi kayak orang-orang di sini tuh lebih open minded sih mereka, mereka nggak judgemental di sini. Kayak, simpelnya sih gimana ya, dengan cara berpakaian dia, paling simpelnya kayak cara berpakaian. Mungkin kalau misalnya di Indonesia kita pakai pakaian yang terbuka sedikit aja, kayaknya orang-orang udah mulai, Dari mmm si iya, udah mulai risih mulai maksudnya mulai mereka yang nggak ya. nyaman gitu loh melihat kita. Sementara kan kitanya sendiri maksudnya cara berpakaian itu kan sebenarnya salah satu cara kita mengekspresikan diri gitu loh. Jadi kayak di sini tuh mereka lebih bener-bener apa ya, mmm, respect kayak, kebebasan kita gitu loh, kebebasan berpendapat kita di sini, kebebasan berekspresi. Udah gitu mereka juga di sini lebih direct orangnya yang saya notice ya. Jadi kayak maksudnya kalau orang Indonesia kan maksudnya kalau, bilang nggak mau atau nggak suka kayaknya nggak enakan, kayaknya Oke, jangan, itu nggak betul. sopan gitu loh. Tapi kalau di Betul, sini betul. mereka nggak seperti itu, maksudnya kalau emang mereka nggak suka, mereka nggak mau, mereka pasti bakal bilang itu ke kita gitu loh, dengan cara yang baik gitu loh. Jadi kayak di sini emang diajarkan juga untuk lebih direct gitu, maksudnya kalau emang nggak mau, bilang nggak mau gitu loh, jangan bilang iya gitu. Yang PHP ya. Iya, jangan Kata orang, iya. Ya memang kadang-kadang ya kultur kultur timur kita kadang-kadang nggak enakan ya iya, nggak untuk enakan, mengatakan tidak ya. Tapi ternyata kalau kita mau, kalau iya ya katakan ya, kalau tidak iya, katakan tidak. Ya. mhm, Itu memang ya itulah ya kadang-kadang kultur itu yang, tapi memang salah satu poin penting yang bagus juga ya katanya, kayaknya memang kalau memang kita tidak mau ya katakan tidak, kalau ya betul, katakan
Iya. direct aja ngomongnya. Iya. Baik Jessica. Tadi dari apa yang kamu sampaikan tadi ada satu hal yang menarik yang tadi sempat Pak Hendro dengar itu adalah bahwa kamu sempat memilih untuk tidak hanya bergantung pada dukungan finance dari orang tua dari Indonesia, tapi kamu juga memilih untuk part time. Nah, di Prancis itu untuk seorang perempuan Indonesia, untuk seorang mahasiswa Indonesia, jenis-jenis kerja apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya? Karena kan kadang katanya kan, oh yang kuliah itu tidak boleh ada aturannya atau sebagainya, itu sejauh yang tapi menurut Jessica sendiri gimana? Kalau yang saya rasain sendiri di sini sih ya, gimana ya, cukup bebas sih untuk nyari kerja di sini dan kayak nggak gitu banyak larangan sejujurnya. Larangan yang paling utama itu cuman kayak batas jam kerja doang, karena kan kita datang ke sini untuk belajar tujuannya. Jadi kalau misalnya memang kita mau part-time itu diizinkan, tapi ada batas waktunya. Kayak per minggu itu paling kita cuma boleh kerja kayak 20 jam doang. Jadi, ya itu paling batasannya di situ, tapi selebihnya jujur nggak ada sih, nggak ada maksudnya nggak ada bener-bener tantangan untuk nyari kerja di sini. Apalagi kayak sebagai seorang wanita atau segala macam, kayak di sini bener-bener kayak semua disamaratakan sih, yang saya rasain ya. Jadi kayak saya sebagai seorang wanita pun di sini juga saya sebenarnya nggak susah untuk cari kerja. Kayak sekarang sendiri, saya part-time sebagai kayak babysitter gitu. Dulu saya pernah juga coba part-time di restoran segala macam, cuman kayak terlalu capek juga, terus kayak nggak cocok juga ritmenya lah, intinya mereka juga nggak cocok. Terus kayak ya udah akhirnya saya babysitting, terus dari babysitting ini sama saya juga ngajar bahasa Inggris di sini. Jadi kayak oke lah, maksudnya bisa nutup itu untuk, kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau misalnya selebih dari itu banyak kok part-time yang bisa dilakuin di sini. Bisa kerja di restoran, atau bisa jadi Uber Eats di sini. Terus apalagi ya? Ya bisa ngajar kayak yang tadi saya bilang, atau ya paling babysitting. Apa yang menarik dari kamu kalau bicara tadi babysitting ya? Iya, babysitting. Itu yang apa yang menurut kamu, ada nggak pengalaman yang menarik yang kamu rasakan ketika menjadi babysitting ya? Kan beda dong ya. Kamu anak mama di Indonesia, ya Betul. toh? Lalu kemudian kamu sampai di Prancis, lalu memilih untuk kemudian ada part time babysitting. Apa yang kemudian mendorong kamu memilih itu? Lalu pengalaman apa yang menarik dari profesi part time itu? Gimana ya? Sebenarnya alasan utama kenapa saya ambil sih jujur karena emang dari awal saya tuh pengen independent financially di sini gitu loh. Nah, maksudnya awal-awal itu kan emang saya nggak punya pengalaman apa-apa, jadi nyari kerja pun di sini walaupun gampang, tapi kan mereka tetap prefer yang punya pengalaman gitu loh. Pengalaman, betul. Ya, jadi maksudnya yang paling gampang itu babysitting, walaupun tadi awalnya saya nggak mau, maksudnya aduh males banget jagain anak orang gitu kan. Cuman kayak ya karena butuh duit juga, saya juga maksudnya nggak pengen bergantung sama orang tua, jadi saya ambil gitu. Tapi ternyata saya jagain anak ini sampai 2 tahun lebih, hampir 3 tahun malahan sekarang. Dari dia bener-bener masih umur 5 bulan, kayak masih bayi banget, sampai sekarang dia udah umur 3 tahun gitu, udah 3 tahun lebih, jadi saya jagain. Terus pengalaman menariknya apa ya? Iya. Percaya banget ya. Terus awal-awal kamu memang dari pengen independen ya, pengen independen secara finance. Kamu merasa malu nggak? Nah itu dia. Itu yang kalau kita, iya. sorry Jessica, ini sebentar. Kalau kita bicara kalau Indonesia ini kan kalau bilang kamu ngapain, kamu kerja apa? Babysitter misalnya. Kan kadang orang sudah punya ada babysitter. Nah, itu kan kadang-kadang sudah ada sedikit nada yang merendahkan dan meremehkan gitu kan. Tapi bagaimana setelah sampai di negeri orang? Iya bener sih sebenarnya apa yang Pak Hendro tadi bilang itu bener banget. Kayak saya juga ngerasain kalau misalnya saya di Indonesia mungkin kayak saya bakal gimana ya, saya ngeliat sih maksudnya di Indonesia pandangan orang part-time itu kayaknya rendah banget. Jangankan babysitting, maksudnya jaga toko, kafe aja kayaknya gimana ya, teman-teman tuh udah ngeliatnya gimana gitu. Tapi kalau buat saya sendiri, ya saya nggak malu maksudnya ngerjain itu. Saya lebih malu kalau misalnya saya bergantung dengan uang orang tua buat senang-senang saya sendiri. Saya lebih malu. Lebih baik ya udah saya kerja apa aja di sini, saya dapat duit, saya bisa senang-senang dengan duit saya sendiri.
Oke, baik. Ini Jessica, saya Mister lagi. Hmm. Kebiasaan bilang Mister di Binus. Oke, ya, oke. Pak Hendro mau garis bawahi sedikit tentang apa yang tadi barusan kamu sampaikan tadi ya, bahwa lebih baik malu karena apa ya? Karena bergantung pada uang Iya, orang tua lalu menghabiskan itu, lebih baik malu seperti iya. apa maksudnya, malu dong. Tapi Mhm. jangan malu karena memang kita Iya, bekerja mendapatkan uang dari hasil keringat kita sendiri. betul. Iya, itu betul. Ini yang memang kadang-kadang kalau Jessica dengar cerita atau kalau di Indonesia ya, pengalaman Pak Hendro sendiri dengar-dengar Mhm. dari ya gitu. Pak Hendro tidak mau menjudge semuanya ya, tapi kadang-kadang Mhm. ada beberapa di antara orang muda dari Indonesia Timur yang kuliah di Indonesia, kuliah ke Jawa misalnya, Mhm. itu kadang-kadang itu tadi minta uang dari orang tua, Mhm. tapi kemudian uang itu tidak dipakai sebagaimana mestinya tujuan. Ah. Itu kejadian. Akhirnya apa? Terlalu mengandalkan orang tua ya, selalu Iya. minta duit. Tapi Mhm. tidak pernah berpikir untuk seperti tadi ya. Iya, Oh, tidak bertanggung jawab lah ya. lalu kemudian kira-kira saya bisa kerja apa ya sambil kuliah, Mhm. saya nyambinya apa istilahnya, Iya, nyambinya apa, betul. kadang-kadang tidak ada kepikiran seperti itu. Dan Ya itu sangat lagi-lagi disayangkan kata sih. malu tadi, Mhm. malu, gengsi itu yang kadang-kadang jadi salah satu hal yang bikin orang tidak mau berpikir untuk, oh saya jangan lagi terlalu mengandalkan uang orang tua. Itu Iya. kadang-kadang Iya, itu tapi menarik emang dari kamu. emang nggak bisa dipungkiri sih, mungkin kayak society di Indonesia masih belum terbuka banget gimana ya untuk mahasiswa punya kerjaan lain selain belajar gitu loh. Tapi ya emang sangat disayangkan sih untuk maksudnya gimana ya, orang-orang berpikir kayak gini karena kan kalau misalnya kita mandiri itu lebih bangga ya, maksudnya pakai uang sendiri Ya, segala macam. ya jadi kita kita menggunakan apapun demi kesenangan kita, misalnya Ya, traveling tadi ya. Misalnya kamu kan punya traveling kemana aja iya, itu kan misalnya pakai uang pribadi ya, artinya kita melakukan itu dengan lapang hati, tak ya, iya, senang hati karena itu uang dari hasil kerja kita ya. betul, betul. Daripada kalau misalnya kita traveling pakai Iya, uang pakai orang orang tua yang tua. sebenarnya uang, nah itu kan waduh Betul, gimana betul. ya rasanya. Itu bagus sekali, menarik. Jadi pesannya adalah ya pertama ya kita manfaatkan uang orang tua dengan semestinya. Iya, Yang kedua, sebijaknya. kalau boleh ya kita perlu apa ya? Perlu untuk ini mandiri dalam arti cari Mhm. kerja untuk Iya, betul, betul. uang sedikit-sedikit lah, untuk uang Mhm. makan lah atau untuk uang tempat tinggal lah, itu Iya, paling tidak perlu kita andalkan orang tua, bisa kita andalkan dari iya, betul, betul. part time. Iya, kayak karena prinsip Oke, saya dari awal pas ke sini tuh juga saya selalu bilang ke diri saya, sekalipun misalnya saya nggak dapet part-time di sini, saya nggak bisa part-time, ya udah pakai duit orang tua, tapi cuman boleh untuk sekolah aja gitu loh, untuk emang yang kebutuhan saya. Tapi kalau emang saya pengen senang-senang di sini, ya harus cari kerja gitu loh, nggak bisa depend ke orang lain. good, bagus sekali. Ini memang alumni Don Bosco ini luar biasa. Mantap ya. Mantap. Semoga jangan lupa Mars Don Bosco ya. Oh iya, udah lupa. Oh, udah lupa. Iya, iya, baik, baik Jessica. Jessica, kita kita Mhm, coba lebih ke apa namanya? Kalau kita bicara bahwa tinggal di luar negeri, hidup iya, di luar negeri kan tidak selamanya menyenangkan, mhm, ya kan? Tidak selamanya kita lihat sisi yang enak-enak aja kan, yang menyenangkan. Tapi iya, bahwa iya, ternyata ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi lah bagi orang-orang yang memilih untuk kuliah di luar negeri. Nah, menurut pengalaman Jessica sendiri nih, apa saja sih hal-hal yang seringkali hal-hal negatif, problem-problem yang seringkali dialami oleh orang-orang Indonesia yang memilih untuk kuliah di luar negeri, dan terkhusus lagi kalau di Perancis atau di kota Toulouse sendiri, ada nggak problem-problem yang seringkali dialami oleh orang Indonesia? mmm, gimana ya, kalau menurut saya pribadi sih ya, mungkin nggak terkhusus ke orang Indonesia juga ya, mungkin kayak semua orang yang datang ke sini, pasti kayak punya tantangannya masing-masing, punya problemnya masing-masing juga. Tapi kalau emang bener-bener pengen ditanya orang Indonesia yang di sini, mungkin kayak masalah mereka paling utama mungkin kendala bahasa. Kalau misalnya mereka nggak pernah belajar bahasa Prancis sebelumnya, terus mereka tiba-tiba datang ke sini, aduh hidup di sini tuh berat banget tanpa bahasa Prancis, karena
orang Prancis ini bukannya nggak bisa bahasa Inggris. Well, mereka nggak bisa sih bahasa Inggris, cuman saya nggak pengen bilang kayak gitu karena gimana ya, karena, memang level bahasa Inggris mereka itu kayak tertinggal banget lah, se-Eropa mereka paling tertinggal. Bahkan saya juga bisa bilang kalau dibandingin orang Indonesia, level bahasa Inggris mereka tuh jauh lebih tertinggal juga gitu loh dibanding orang Indonesia. Jadi kalau misalnya orang datang ke sini cuma berbekal bahasa Inggris doang, hidup tuh di sini susah gitu loh. Jadi mungkin tantangannya yang paling pertama itu bahasa. Kalau emang mau datang ke sini harus bisa bahasa Perancis, itu yang pertama. Terus kedua, mungkin kayak pengurusan surat-surat di sini. Sistem birokrasi di Perancis ini tuh nggak simpel gitu, ribet pokoknya ribet banget, berbelit di sini. Jadi bener-bener mesti sabar dan mesti teliti banget untuk, ngurus surat-surat di sini. Tapi selepas dari itu mungkin kayak masalah, apa ya, masalah sebagai anak perantauan di sini mungkin, lebih ke ini sih, kayak misalnya kalau kita punya masalah di sini, ya kita nggak punya siapa-siapa selain kayak diri kita sendiri untuk nyelesain masalah itu gitu loh. Kita nggak bisa depend sama siapa-siapa di sini. Karena ya kita jauh lah dari orang tua. Jadi kalau misalnya kita datang ke sini ya kita bener-bener pasti mau nggak mau bakal jadi mandiri. Ya itu mau nggak mau ya dengan sendirinya ketika tinggal jauh dari orang tua ya mandiri itu akan karakter itu akan muncul lah, sikap mandiri pasti akan muncul. Jadi itu ya problem tentang bahasa ya. Jadi mau nggak mau ya harus belajar bahasa Perancis ya. Terus sebelum kamu ke Perancis, kamu belajar bahasa Perancis ya? Iya, aku belajar bahasa Perancis dulu 6 Kursus, bulan. kursus. Iya, kursus. Di kedutaan Perancis atau? Iya, di kedutaan Perancisnya. Itu sampai level berapa itu? Sampai level fasih atau? Iya, harus. Jadi kalau misalnya emang mau kuliah ke sini, mereka pasti selalu punya minimum requirement-nya gitu. Kalau misalnya untuk apa ya, untuk bidang-bidang scientific mungkin cuman cukup B1, tapi yang saya dengar sekarang untuk sosial kayak jurusan-jurusan sosial itu mereka requires apa ya B2. Jadi harus B2 ya? B2. Oke. Baik, jadi ya mau nggak mau bahasa itu salah satu hal yang penting ya. Kalau misalnya memilih untuk ke Perancis maka bahasa Perancis harus paling tidak dikuasai. Mungkin kayak sama juga ya kalau kita mau ke tujuan negara lain pun ya mau nggak mau setidak-tidaknya meskipun mungkin belum terlalu fasih tapi paling tidak paham lah bahasa itu ya. Mau ke Jepang kah, mau ke Jerman, mau ke Spanyol, mau ke Italia ya bahasa dari negara tujuan itu paling tidak harus dikuasai ya. Selain bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris mah wajib ya. Wajib. Oke, baik. Jessica, kamu merasa takut nggak ketika kamu berada sendirian di Perancis sana tuh ya? Pergi ke Perancis, tinggal di Perancis jauh dari orang tua, ya? Ya sebelum pergi sih rada Gimana? takut ya. Sebelum pergi rada takut. Cuman begitu sampai di sini, udah selamat sampai di sini, excited, senang. Terus seminggu kemudian pusing lagi karena gimana ya? Karena sebelum nyampe ke sini kan kita udah banyak ngurus-ngurus apa ya, surat-surat segala macam, pokoknya keperluan untuk bisa sampai ke sini gitu loh. Tapi ternyata begitu sampai ke sini, itu tuh belum selesai urusan itu gitu. Jadi semua barang yang kita bawa ke sini itu mesti harus diurus lagi, surat-surat itu harus diurus lagi. Kayak misalnya apa ya, buka bank, terus beli nomor di sini, udah gitu juga daftar ulang ke kampus, terus buka asuransi, terus udah gitu harus pergi ke apa ya namanya, kayak instansi pemerintahan cuman kayak ibaratnya kayak wali kota gitu, itu kita juga harus urus untuk dapat surat residensi di sini. Karena kalau mau kuliah di sini nggak cukup kita punya visa doang, kita harus punya surat residensi juga dan itu harus diurus dan itu semuanya serba lama di sini. Karena sistem birokrasi di sini is not the best lah, maksudnya emang berbelit gitu. Jadi kayak ribet banget, complicated di awal-awal itu, ngurus itu Tapi semua. setelah dapat itu aman lah ya, paling tidak Setelah dapat aman. itu ya aman. Oke, baik Jessica. Sekarang kita bicara tentang ini, apa namanya? Sekarang kalau bicara tentang Eropa, sebagaimana mungkin dulu pernah Pak Hendro sampaikan waktu kita belajar agama Katolik, itu kan kadang-kadang ini apa namanya di pelajaran agama ya waktu itu kan pernah Pak Hendro sampaikan oh sekarang itu kan kalau kita bicara Eropa orang mulai tidak peduli dengan agama, tidak peduli lagi dengan Tuhan. Nah kira-kira di kota Toulouse sendiri, lalu
gimana suasana religiusitasnya di sana itu seperti apa? Gimana ya? Memang bukan mulai gak percaya sih, tapi menurut saya emang dari awal banyak orang di sini yang tidak percaya Tuhan gitu loh. Tapi bukan berarti semuanya nggak percaya Tuhan. Di sini masih banyak banget gereja-gereja dan setiap minggu pun banyak juga orang yang datang ke gereja kok, bukan yang nggak ada gitu loh. Bahkan bukan cuma gereja doang di sini ada, di sini juga bahkan ada masjid gitu loh. Jadi sebenarnya keberadaan agama di sini tuh masih ada dan cuman gimana ya, mungkin emang tidak sekental Indonesia lah, karena Indonesia kan memang dikenal sebagai negara yang beragama gitu loh. Tapi Perancis itu bukan salah satunya. Tapi ya gitu, kita maksudnya kalau misalnya ingin memeluk agama di sini, selalu ada media gitu loh. Selalu ada gereja, selalu ada masjid, bahkan vihara pun juga ada di sini. Jadi ya memang lengkap semuanya gitu. Jadi semuanya sebenarnya kalau kita bicara tentang murni meninggalkan agama sih tidak ya. Tidak. Bahwa fasilitas-fasilitas peribadatan tetap ada ya. Sejauh siapa yang mau datang selalu ada tersedia ya. Oke, sekuler ya, negara sekuler ya. Iya. Oke. Baik, Jessica. Lalu kita coba pindah ini tentang agama ini. Oke. Bicara tentang relasi, Jessica. Ini. Apa nih pertanyaannya, Pak? Gimana? Kalau bicara tentang relasi, sejauh yang kamu dengar di orang Indonesia yang mendengar tentang misalnya pacaran, kebanyakan yang kamu dengar, kamu lihat orang Indonesia itu misalnya mahasiswa atau mahasiswinya itu menjalin relasi pacaran itu lebih pada sesama datang dari Indonesia atau datang dari Asia misalnya, ataukah mereka juga bisa menjalin relasi dengan orang Perancis atau orang-orang yang bahkan datang dari dunia Eropa sendiri? Nah itu semuanya ada sih benar-benar. Jadi kayak aku banyak perhatiin, maksudnya ya ada juga orang Indonesia yang pacaran akhirnya dengan orang Indonesia lagi di sini. Atau ada juga yang masih LDR-an dengan cowoknya di Indonesia, ceweknya di Indonesia. Enggak, saya bukan salah satunya. Terus, terus ada juga yang maksudnya pacaran dengan orang luar yang datang ke Perancis. Atau juga dengan orang Perancis di sini. Maksudnya ya ada semua sih. Kayak saya mungkin juga salah satunya dulu pernah juga maksudnya menjalin hubungan sama orang Perancis di sini gitu. Cuman ya udahan. Tapi maksudnya gimana ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, hubungan interrasial itu ya asik sih, seru gitu. Cuman nggak mudah karena maksudnya ibaratnya gini aja sih, kayak kita misalnya pacaran dengan sesama orang Indonesia aja, kadang suka cekcok, maksudnya ada nggak cocoknya gitu, ada nggak pasnya. Padahal kita udah dibesarkan lahir dari lingkungan yang sama, dengan besar dengan nilai-nilai yang sama, nilai-nilai budaya atau bahkan nilai-nilai agama yang sama. Maksudnya fondasinya itu sama, kita ada di satu fondasi yang sama. Jadi begitu misalnya kita menjalin hubungan sama interrasial gitu, menjalin hubungan interrasial, itu tuh nggak seperti itu, benar-benar berbeda. Karena kadang apa yang menurut saya benar, menurut dia itu nggak masuk di akal gitu. Jadi kadang emang nilainya itu nggak dapat, maksudnya ada bentroknya lah. Makanya kalau misalnya hubungan interrasial gitu butuh banget pengertian. Terus komunikasi juga harus bagus karena ya gitu, kalau misalnya kita nggak bisa mengekspresikan apa yang kita mau dengan benar, kayak mereka mungkin nggak akan ngerti gitu loh. Jadi kayak emang harus, dan kadang kalau misalnya ada masalah pun kayak kita benar-benar harus bisa nyari jalan tengahnya banget supaya kita benar-benar bisa ketemu di tengah, dia ngerti, gue ngerti, dan dia sepakat, gue juga sepakat gitu. Oke, jadi memang makanya harus bahasa Prancis harus bagus ya. supaya connect ngomong ya. Ini kalau ngomong pakai bahasa Inggris satunya Prancis jadinya ribet, makin parah ada masalah. Iya. Oke. Baik. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang pengalaman di luar sana ya, pengalaman tentang relasi dan semuanya itu, ada nggak pengalaman yang kemudian itu mengganggu iman kamu nih? Oh, gimana ya? Iman artinya pengalaman ya, artinya kan gini, kita kalau kita mau bicara ini kan kadang-kadang gaya berpacaran orang di sana kan pasti beda jauh dengan kita di sini. Betul itu sih. Sebagai tantangan sebagai orang Indonesia seperti apa? Artinya bahwa misalnya gini ya, misalnya kalau di sana tuh kadang-kadang, maaf ya, kalau kita bicara kalau kiss itu kan kadang-kadang orang kalau ini nggak tahu kalau kita nonton di film-film apa tuh kan
Oh, itu bisa aja terjadi. Iya, Nah, tapi sebenarnya saya kurang setuju sih, maksudnya berbeda jauh, karena menurut saya sendiri nih ya, oke. memang di sini kayak free sex itu banyak, terus kissing juga seperti yang Pak Hendro bilang tadi juga banyak, tapi di Indonesia itu bukan berarti nggak ada. Kayak menurut Betul, saya, bukan kayak yang berarti saya nggak ada ya. perhatikan, Mhm. itu di Indonesia sebenarnya sangat banyak, tapi kenapa orang-orang kayak nggak bisa melihat hal itu, karena di Indonesia itu dianggap sebagai satu hal yang tabu. Orang itu nggak pernah mau membicarakan hal-hal seperti itu. Tapi pada kenyataannya, pada realitasnya, itu terjadi terjadi dan banyak banget ada di, lingkungan anak muda gitu loh. Jadi menurut saya, sebenarnya kalau misalnya bilang beda, nggak beda banget, tapi di sini emang orang-orang lebih terbuka aja untuk ngomongin hal itu. Jadi kadang kalau misalnya kita nggak mau pun, ya seperti yang tadi, saya bilang sih, kita bisa bilang enggak gitu loh. Jangan bilang kalau emang nggak mau, jangan bilang iya karena nggak enak gitu. Bilang enggak gitu. Oke, memang harus kembali dari kita ya, dari kita Mmm, sendiri mengatakan ketika ada permintaan atau tawaran atau apa-apa seperti itu kan kita harus berani mengatakan iya no terhadap itu kan. iya Karena tidak betul. jangan hanya karena menyenangkan hatinya lalu kita kemudian mengatakan ya, itu kan kadang-kadang tidak boleh ya. Iya betul betul. Oke, bagus. Memang orang orang Indonesia harus seperti itu kan. Mhm. Iya Jangan nggak Jessica, enakan. heeh, iya Jessica. Nah, kan Mmm, sebenarnya dari sharing-sharing cerita ini kan sebenarnya, eee, dari apa yang kamu sampaikan tadi terutama kita ambil sisi tentang bagaimana kita harus kuliah yang baik. Nah, iya. ada nggak dari kamu sendiri sedikit apa, pesan ya, pesan pesan untuk teman-teman orang muda di Indonesia yang Mmm. saat ini juga sedang kuliah, kira-kira apa sih yang bisa kamu sampaikan sebagai sebagai sesama orang muda? Oke, jujur saya sendiri sih bukan Ya, tipe anak yang rajin banget kuliah, maksudnya kayak kalau misalnya ada ujian, saya tuh nggak yang belajar deh kayak sebulan sebelumnya atau gimana, kayak saya paling belajar kayak semalam sebelumnya gitu. Tapi, mmm, prinsip saya sih di sini maksudnya saya belajar, tapi saya juga harus bisa balance dengan kehidupan lainnya, kayak maksudnya senang-senang atau travelling, karena kan hobi saya travelling ya, jadi kayak saya imbangin dengan travelling gitu. Nah, kalau misalnya pesan saya sendiri kepada anak-anak muda di Indonesia, terutama yang ingin kuliah ke luar negeri, saya sangat encourage banget. Pertama karena apa? Karena kuliah di luar negeri itu ngasih banyak pengalaman yang nggak bisa didapat kalau misalnya kita kuliah di Indonesia. Salah satunya apa? Mandiri. Bukan saya bilang ini, berarti di Indonesia nggak bisa mandiri, bisa, di Indonesia bisa mandiri, tapi mandiri di negara sendiri sama mandiri di negara orang lain itu menurut saya berbeda. Karena ketika kita mandiri di Indonesia, mandirinya itu masih di dalam zona nyaman. Karena apa? Karena kita tuh masih punya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayang, keluarga kita. Yang masih maksudnya kalau misalnya kita jatuh, masih ada yang backup kita, masih ada yang megang kita gitu loh. Kita punya safety net di sana. Tapi kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri, itu kan kita benar-benar kayak meninggalkan semua yang kita punya di negara kita pindah ke lingkungan baru, kita memulai dari awal, dari nol. Dan kita nggak kenal siapa-siapa di sana, kita nggak punya safety net. Jadi kalau misalnya kita ada masalah atau kita ada apa-apa, kita nggak ada orang yang backup kita, kita cuma punya diri kita sendiri, ya sama Tuhan gitu loh untuk berpegang. Jadi kayak maksudnya mandirinya beda lah, itu yang pertama. Udah gitu yang kedua, kuliah di luar negeri itu benar-benar kayak mengubah cara berpikir kita sih, benar-benar, bisa membuat kita jadi lebih terbuka dengan orang-orang baru, juga dengan budaya-budaya baru, kita lebih nggak judgemental, itu sih yang pertama, lebih nggak judgemental. Terus, lebih bijak lah istilahnya. Dan apa ya, pesan saya sih satu, kalau emang kalian punya mimpi, bermimpilah setinggi-tingginya dan selama kalian masih muda, kalau kalian bisa pergi, pergilah sejauh-jauhnya. tapi jangan lupa pulang. Oh ya itu juga. Kadang-kadang orang sudah rasa nyaman di tanah orang lalu, "Ah, ngapain Iya, pulang?" Ya kan jujur kadang-kadang seperti ada itu sih, seperti Pak. itu. Nah, Aduh iya. sip, mantap ya. Jadi Jessica, jadi teman-teman sekalian yang ada di luar sana, teman-teman Indonesia, terutama teman-teman orang muda terutama kalau Indonesia Timur, Mmm, ya bermimpilah, ya. iya Pasti akan selalu ada jalan untuk mimpi kita, mimpi kalian. Jadi kalau ada rencana, cari jalannya, ini kalau ada hambatan, temukan solusinya seperti apa. betul. Jangan sampai hanya karena hambatan-hambatan itu mimpi kita terhenti, lalu kemudian apa yang menjadi hasrat kita kemudian lalu tidak bisa terpenuhi ya. Makanya Iya
Selalu ada apa istilah ada orang bahasa apa? Selalu ada jalan ya. Kalau Iya, ada niat pasti ada jalan. Apa Iya. bahasa Inggrisnya apa Jessica? When there is a will, there is a way. Dalam bahasa Prancisnya apa Jessica? Apa ya, bahasa Perancisnya agak panjang sih. Coba coba Mmm, coba. nggak bisa sama persis, cuman intinya seperti ini Oke, sih, nah. "Si on essaie, on le trouve." Shame on the truth. Wah. Oke oke, good good. Iya, oke Jessica. Ya, Mhm. jadi memang itulah pengalaman yang dan cerita-cerita yang disampaikan oleh Jessica. Ya, jadi Iya. Jessica sudah membagi cerita, berbagi pengalaman selama berkuliah di Prancis, secara khusus di kota Toulouse, ya, Iya, dengan dinamikanya, dengan suka dukanya, ya, harapannya apa yang sudah disampaikan ini paling tidak kita bisa mengambil hikmah, apa yang sesuai, apa yang berkenan itu silakan dinikmati iya. hikmahnya, ya. Jadi selalu setiap cerita pasti akan selalu ada hikmahnya ya. Amin Jadi amin.